Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Faizur Rohmah, guru SMP 1 Baik, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Devita Eka Wulansari, guru Bahasa Indonesia SMP 1 Baik Kudus. Assalamualaikum Bu Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Laili. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik, Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Ya, Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas ini. Tujuan dilaksanakan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, sehingga nanti akan terjadi pembelajaran yang lebih baik dan bisa berpihak pada anak. Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan. Apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik memahami isi atau makna tersurat dan tersirat serta merangkum isi dalam teks berita secara teks visual yang nantinya akan dibaca. Selanjutnya, bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah pada bagian merangkum isi teks berita. Oke, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Mungkin strategi-strategi apa yang ingin Ibu lakukan, metode atau model pembelajarannya. Model yang akan saya gunakan adalah investigasi kelompok. Nantinya siswa akan mengerjakan secara berkelompok untuk menginvestigasi teks berita. Kelompok terdiri atas 4-5 orang. Adapun metode yang digunakan yaitu diskusi, presentasi, eksplorasi, dan kaji pustaka. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran itu? Jam apa? Hari apa? Jam berapa? Pelaksanaan pembelajaran pada hari Kamis di kelas BB pada jam 1 dan 2. Oke. Nanti saat hari Kamis jam 1-2 saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas itu ya Bu, yaitu di kelas 7B. Saya akan mencatat semua kegiatan yang Ibu lakukan. Ya baik Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Saya lebih percaya diri dan termotivasi, selain itu dapat membagikan semangat kepada peserta didik nantinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang pada pra-observasi ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi observasi dan observasi ya Bu. Oke. Demikian percakapan saya dengan Bu Devita Wulansari pada pra-observasi. Sampai jumpa lagi pada sesi observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini izin ya Bu Devita mau observasi di kelas Bu Devita. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian? Baik.
dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga doa kalian nantinya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ya. Baik, untuk menambah semangat kalian pada hari ini, saya ada jadwal, ya. Silakan nanti kalian bisa dengan semangat mengucapkan beberapa yang ada di belakang tulisan. Ya, ketika saya mengucapkan bahasa Indonesia, silakan dijawab dengan salam cinta Indonesia. Mengepalkan tangan kalian, silakan ditaruh dalam di dada, ya. Lanjut, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Yes, 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 itu ya. Bisa kita coba? Baik. Bahasa Indonesia. Salam cinta Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Yes, yes, yes. Nah, sepertinya Mas Madu ini sudah mulai semangat. Coba suarakan ini, Mas. Dipandu teman-temannya, Mas. Ya, dengan lantang ini. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Salam cinta Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Yes, yes, yes. Baik, ya. Tempat semuanya sudah peringatan ini. Sudah. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita masih pada materi teks berita. Teks berita pada akhirnya kesempatan pagi hari ini adalah menyimpulkan isi berita. Ya, itu cakupan materi yang nantinya akan kita pelajari bersama, tapi tidak lupa dengan pembelajaran yang sebelumnya mengenai unsur berita. Ada yang masih ingat dengan unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita. Ya, silakan. Apa saja? Ya, kalian kenal dengan atau ya, ada kaitannya dengan ini. Jadi pembelajaran kali ini dalam menyusun atau menyimpulkan teks berita, kalian juga tidak lepas dari unsur-unsur teks berita. Dan nantinya ada yang namanya ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok. Atau bisa kalian kenal dengan gagasan utama. Ya, betul. Gagasan utama. Nanti dicari dalam tiap paragraf, ya. Dalam menyimpulkan teks berita, kalian bisa buka HP kalian. Saya sudah membagikan materi di grup masing-masing. Sudah dibuka. Di situ, ya, materi mengenai menyimpulkan teks berita. Ada langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Tentunya dalam menyimpulkan, apakah kalian langsung tahu isinya? Tidak. Jadi yang pertama apa dalam menyimpulkan? Ya, betul.
Yang pertama adalah membaca. Yang kedua apa? Melakukan. Ide pokok ini ada yang perlu kalian perhatikan. Ya, ada apa? Di sini kalian bisa menjawab dengan anti-simbol. Jadi yang ditemukan ide pokok tersebut dalam tiap paragraf, kalian bisa menemukan apa peristiwanya, di mana, kapan, siapa yang terlibat, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana kronologi peristiwa itu. Sudah jelas ya? Barulah yang terakhir adalah menyimpulkan isi. Kalian cermati yang ada di HP kalian masing-masing. Sudah? Ada sebuah teks, judulnya apa? Firmansyah pemain Indonesia yang dari Ya, dibaca yang keras, Mbak Ara. pada pertandingan pertama melawan Laos, Judulnya saja. Andi Firmansyah pemain Indonesia yang harus diwaspadai Malaysia. Andi Firmansyah pemain Indonesia yang harus diwaspadai Malaysia. Di situ ada berapa paragraf? 5. Ya. Secara sekilas kalian sudah sambil memperhatikan. Langkah pertama yaitu membaca dengan saksama. Ya. Lalu menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Di lampiran yang kedua kalian coba perhatikan. Ada rincian dari paragraf 1 sampai 5. Ya. Paragraf yang 1 coba dibaca Mas Yefta. Andi Firmansyah menjadi inspirator serangan Indonesia ke gawang Laos. Itu sebagai ide pokok paragraf pertama. Paragraf pertama ada banyak kalimat, kemudian inti dari paragraf tersebut apa? Di paragraf yang kedua, silakan dibaca Mbak Iren. Saat Indonesia tertinggal 0-1 dari Laos, Andi berjasa membuat bek Laos Saisana terkena kartu merah. Ini pun sama ya, hanya intinya saja dari paragraf tersebut. Paragraf ketiga, silakan dibaca Mas Bintang. Ya, itu kutipan dari teks berita. Kalau dibuat ide pokoknya berarti Andi menyelamatkan luka Indonesia saat tendangan kerasnya gagal ditangkap kiper Laos dan dimanfaatkan oleh Fendri Mohu. Itu ya. Jadi dalam menyimpulkan yang kedua adalah menemukan ide pokok. Setelah paragraf 1 sampai 5 kalian dapatkan, maka dapat disimpulkan isi beritanya. Ya, dari ide pokok yang sudah ada. Dapat disimpulkan bahwa Andi Firmansyah menjadi inspirator serangan Indonesia ke gawang Laos. Itu ada di paragraf berapa? 1. Dari ide pokok seperti itu. Yang kedua, Indonesia tertinggal 0-1 dari Laos. Andi berjasa membuat bek Laos Saisana terkena kartu merah. Itu di paragraf berapa? 2. Ya. Andi menyelamatkan luka Indonesia saat tendangan kerasnya gagal ditangkap kiper Laos dan dimanfaatkan oleh Fendri Mohu. Paragraf ke-3. Saat melawan Singapura, Andi berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-88. Paragraf ke berapa? 4. Andi akan dimainkan sejak menit pertama untuk meneror pertahanan Malaysia. Paragraf ke-5. Ya, jadi jelas ya dalam menyimpulkan isi berita. Tapi nantinya
tergantung dengan berita masing-masing yang kalian pilih. Jadi setelah ini kalian akan berkelompok, kemudian memilih berita sesuai dengan yang kelompok pilih. Oke ya, jelas ya, yang sudah disepakati. Barulah kalian nanti berdiskusi. Jadi ragam teks berita nantinya yang kalian gunakan menunjukkan diferensiasi atau perbedaan dari segi konten. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kalian buat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Silakan bisa sesegera mungkin kalian membentuk kelompok. Sudah? Semuanya sudah siap? Oke ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 sampai 4 maju. Ketuanya bisa maju. Silakan. Mas Rafif. Selanjutnya kelompok 5 sampai 8. Ya. Silakan, ada 2 lembar di situ. Yang pertama adalah teks berita. Kalian sudah memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Silakan bisa didiskusikan di dalam kelompok. Ya, beberapa kolom yang ada di lembar 2 kalian bisa perhatikan. Setelah kalian membaca berita tersebut, yang pertama kalian diminta untuk menentukan apa? Menjawab apa? Unsur-unsurnya. Ya. Setelah unsur-unsur apa? 3 pokok. Barulah apa? Menyimpulkan. Ya. Unsur-unsur bisa mempermudah kalian dalam menyimpulkan. Karena yang utama kaitannya adalah unsur-unsur tersebut. Ya, jelas? Silakan bisa berkelompok, berdiskusi, bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Waktu mengerjakan adalah 50 menit. Ya. Sudah? Waktunya kita presentasi sudah selesai semua? Ya. Baik, saya tawarkan terlebih dahulu kelompok mana yang mau presentasi pertama? Kelompok 5 terlebih dahulu, ya. Silakan satu kelompok bisa maju. Jangan lupa nantinya perkenalan dari kelompok 5, anggotanya siapa saja, teks yang dipilih apa. Yang memilih teks yang sama silakan nanti bisa memberikan tanggapan, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri apresiasi untuk Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, identifikasikan informasi penting dalam kedua tes berita tersebut. Judulnya Berita Ronaldo pindah ke Arab Saudi pada 1 Januari 2023 dengan bayaran 200 juta euro akibat musim 1 Januari 2023. Siapa yang terlibat dalam peristiwa? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Tapi sebelumnya silakan untuk kelompok yang memilih teks berita yang sama bisa memberikan tanggapan. Ya, silakan. Baik, silakan bisa diberi tepuk tangan. Jadi untuk kesimpulannya lebih ringkas ya kelompok 1 ya. Tapi secara keseluruhan dari kesimpulan itu diambil dari paragraf ide pokok paragraf keseluruhan ya, dan juga mencakup unsur-unsur apa? Unsur-unsur berita ya. Dan selamat ditutup. Sekian dari kami. Baik, sekali lagi bisa menangkan. Baik, semua kelompok sudah maju sebagai perwakilannya dan juga sudah memberikan tanggapan ya. Ada 4 buah teks tadi sudah dipaparkan dan sudah ditanggapi. Sekarang saatnya kita melakukan evaluasi dan refleksi. Kalian coba perhatikan. Yang pertama, dari pembelajaran pagi hari ini, tolong diperhatikan. Dari pembelajaran pagi hari ini, kalian mempelajari tentang apa? Teks berita. Teks berita. Terkhusus pada betul. Menyimpulkan teks berita. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita bagaimana? Yang pertama, membaca dengan seksama. Kedua, menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok yang kaitannya dengan apa saja dalam ide pokok? Sumber. Menjelaskan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, barulah disimpulkan. Setelah disimpulkan itu yang kalian pelajari. Kemudian yang masih terasa sulit bagi kalian apa? Menyimpulkannya sendiri sulit ya. Dari dasarnya ini, ketika kalian sudah membaca, menemukan ide pokok ini sulit atau tidak? Tidak. Nah, kalau seandainya tidak, maka kalian malah mudah menyimpulkan karena bisa diambil dari ide pokok keseluruhan. Sudah di sini sudah jelas? Bisa sampai dipahami? Ya. Ada yang ingin memberikan tanggapan lain sebelum saya akhiri? Ya, tidak ada ya. Silakan pembelajaran pagi hari ini bisa kalian resapi, kalian pahami dan bisa diulang kembali di rumah. Ya. Untuk menutup pembelajaran, mari kita kumandangkan jargon lagi. Apa? Jargon ya. Ayo Mas. Waduh, silakan bisa dipimpin lagi Mas. Jargonnya Mas. Bahasa Indonesia. Salam kita Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Yes. Baik, terima kasih
wabarakatuh. Saya Laili Faizul Rahmah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kudus. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Devinta Mulansari dan didampingi oleh PP saya, Ibu Sri Yuni Karnawati. Assalamualaikum Bu Devinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bu Devinta sudah mengajar di kelas 7B ya, di kelas kemarin. Baik, ya, observasi ya. Ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai yang terjadi saat observasi. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bu Devinta rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi dan KSE? Yang saya rasakan itu sangat senang, kemudian lega karena menerapkan hal yang baru dalam penyusunan modul ajar yang bermuatan diferensiasi dalam pembelajaran kelas. Kemarin diferensiasinya itu konten ya Bu? Ya, diferensiasi konten, jadi materi yang digunakan itu teks berita, namun untuk topiknya yang berbeda. Apakah ini pertama kali Bu Devinta menggunakan diferensiasi? Untuk penggunaan diferensiasi pada teks berita memang kali pertama ini, kemudian dalam pengelolaannya menggunakan model investigasi kelompok. Apa yang menjadi hambatan atau kendala itu saat pelaksanaan proses pembelajaran? Ya, kendalanya itu ketika diskusi pelaksanaannya masih belum maksimal karena ada beberapa anggota yang masih belum tahu peran atau tugasnya di dalam kelompok. Ya. Terus bagaimana itu membagi kelompoknya? Ya, pembagian kelompok itu secara antara perempuan dan laki-laki itu tidak Bu. Jadi pas jumlahnya itu 16 untuk perempuan, 16 untuk putra. Kemudian mereka menentukan kelompok sendiri. Ya. Apa hal positif yang Bu Devinta lakukan selama proses pembelajaran? Baik, selama proses pembelajaran memberikan motivasi kepada peserta didik atau siswa itu sangat penting. Kemudian dalam menguatkan pemahaman materi itu. Jadi ketika melakukan diskusi, saya memang meninjau di setiap kelompok, kemudian materi yang sudah diterangkan diaplikasikan ke dalam teksnya itu perlu dibuatkan kembali karena beberapa memang masih ada yang sedikit bingung mengenai teks berita tersebut. Berarti dalam kelompok itu anak bisa belajar dengan rekan sebaya ya Bu? Iya. Karena kan yang tidak tahu diskusi akhirnya bisa tahu. Iya. Terus apa hal baru yang Bu Devinta temukan saat pembelajaran? Yang baru itu apresiasi kepada siswa itu sangat penting Bu, karena dengan memberikan apresiasi kemudian adanya poin tambahan itu memicu siswa untuk lebih antusias lagi dalam menjadi pembelajaran. Anak itu senang ya kalau dikasih nilai. Poin tambahan. Yang bisa menjaga presentasi. Kemudian kita lebih berdiri pada pemberitaan. Apa yang perlu kita tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk yang perlu ditingkatkan itu lebih berpusat lagi pada siswa, kemudian pengelolaan waktu ini sangat penting Bu agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemarin yang saya lakukan itu sangat pas waktunya, sehingga tapi yang saya rasa itu dalam pemberian evaluasi itu sangat penting seharusnya di tiap kelompok. Kemarin baru secara menyeluruh.
Lalu untuk ke depannya itu memilih bobot teksnya. Jadi ketika teksnya itu ada yang dua teks itu berbeda, dalam artian lebih panjang dari teks yang dua. Kemarin jumlah teksnya untuk teks ada 4, kelompoknya ada 8. Gitu. Terus kalau saya perhatikan kemarin ada anak yang ada kelompok yang dia itu menjelaskan itu banyak sekali, padahal disuruh merangkum itu banyak sekali, tapi ada yang lebih ringkas gitu. Iya. Terus rencana tindak lanjut juga kita ke depannya. Untuk rencana tindak lanjut, karena ini basisnya teks semua ya Bu, di materi ini teks berita. Untuk ke depan menggunakan ice breaking ketika siswa merasa jenuh itu perlu. Selanjutnya media yang digunakan tidak hanya teks tetapi audiovisual. Itu rencana tindak lanjutnya ya. Ya. SBG. Apakah SBG itu selalu dilakukan setiap minggu? Tidak Bu, tidak selalu, karena untuk ice breaking dilakukan ketika jam-jam rawan Bu. Oh, Biasanya seperti itu, karena yang kemarin itu kan memang jam pelajaran 1 dan 2, jadi mereka bisa tampil dengan lebih semangat dan maraton lebih itu ya. Tidak semangat karena jam pagi, jam 1 2. Iya. Saya rasa cukup ya untuk pasca observasi ini Bu. Nanti kita minta tanggapan dari IPT. Saya ya. terima kasih lagi sama ya. Ini saya mau nanya sama sebelum apa ini percakapan bagaimana sebenarnya Ketika mengajak, ya saya merasa senang sih Bu, karena menambah pengalaman baru seperti itu. Iya. seperti itu. Terus sebenarnya ketika membuat kan terus itu untuk sendiri apakah sebenarnya sudah Nah, ketika pembuatannya memang membuat sendiri terlebih dahulu, kemudian saya diskusikan kepada Bu Laili untuk apa saja yang nantinya perlu disertakan seperti itu. Jadi bisa terlihat untuk hal apa saja yang akhirnya menjadi masukan atau di bagian itu lebih menyisihkan kepada diferensiasi yang kami tampilkan ini untuk yang konten. Untuk konten kan seharusnya bisa individu ataupun yang kelompok saja, karena jumlahnya itu juga sudah seimbang antara perempuan dan laki-laki. Jadi saya rasa untuk kelompok untuk saling mengenal dan saling bertukar pendapat itu lebih ada apa ini sisipan dari yang sisipan itu yang tidak biasa itu kan biasanya kan misalnya seperti ini terus ada bunyi misalnya apakah itu apakah gimana kalau bukan tidak Bu, karena kan dalam pembentukannya ini mungkin disampaikan kepada kita dalam diferensiasi itu tidak benar. Hanya saja ketika menghadapi siswanya, nah itu yang memang benar-benar harus tahu betul siswa itu inginnya yang seperti apa. nah
bagaimana cara nantinya mengetahui keinginan siswa? Saya tahu. Karena juga Kalau itu kan sudah berjalan beberapa waktu, kemudian sudah observasi dengan siswanya terlebih dahulu, siswa tersebut mana yang masih belum mampu dalam diskusi dan lain sebagainya, kemudian dengan memberikan kembali kepada mereka secara berkelompok, mereka memilih sendiri untuk yang laki-laki dan perempuan, siapa yang nantinya mau sendiri. Jadi anak sendiri ya, iya, siswa yang mana Iya. sendiri. pemilihan sendiri. Jadi dia juga bisa bertanggung jawab atas kelompoknya. Namun setelah praktiknya ya sambil dipantau juga, ada beberapa yang memang benar-benar berhasil, ada yang pekerjaannya berhasil, hanya saja di kelompok itu ada yang masih memberikan diri. Itunya dengan Iya, proses. Tadi saya terkait diskusi. Oke. Nah, saya ingin nanya, apa pertemuan materi itu? Apa pertemuan untuk memajanya? Dengan mengenai sebuah televisi, satu materi teks tadi, atau yang pertama itu ketika pendahuluan itu pernah melihat atau membaca berita baik di televisi maupun lewat internet ataupun membaca koran seperti itu. Kebanyakan mereka langsung menjawabnya dari handphone itu. Seperti itu. Kalau enggak, lihatnya dari YouTube. memang anak-anak pengennya Iya, gitu. Iya, Kemudian kalau itulah zaman koran, itu. pernah baca koran, pernah baca koran, enggak. Kalau majalah, ya pernah lah. sekarang familiar atau oke, terima kasih. Di proses itu kalau ada diskusi kemudian kalau ada kerja setelah diskusi terus dengan melakukan bersama ada jadi kalau Oh, iya. diskusi itu kan Di situ. tapi saya tidak yang memang harus terpisah kalau lembaga sama diskusi itu sendiri ya APD yang APD yang diskusi kalau ada lembaga ini saya hanya ingin masukkan aja kalau jadi yang diskusi lembar kerja peserta didik sebelum itu mestinya kan anak-anak tadi sudah berkelompok ya terus kan diskusi ya kalau mungkin kalau langsung enggak tetapi kan diskusi dulu nah makanya ada lembar diskusi peserta didik atau LD ini kadang-kadang lupa tuh itu wis pokok iki ya Cah jadi ada lembar yang ada sendiri iya ada misalnya itu ayo tapi lembar diskusi kok gini lembar diskusi peserta didik di sini ada kelompok nama anggota dan lain-lain kemudian jangan lupa tema atau topiknya tentang diskusi itu atau judul diskusinya apa tuh harus tertulis di sini terus ada terus saya kalau lembar diskusi langsung jawabnya di sini jadi jangan ketika sudah bagi kelompok tadi terus jangan membuatkan diskusi ada identitas ketika kita jadi supervisor ya harus mengecek ini ada atau kalau itu belum ada maka itu menjadi pertanyaan yang tidak. Nah itu nanti hasil catatan ini oleh supervisor itu nanti menjadi bahan refleksi dari itu penting. ADPT itu sederhana, misalkan satu dua atau tiga yang
masukkan ke buku Devita. Nah, itu. Terus itu kan proses. Ketika guru sedang proses latihan seperti itu, intinya begini, sebagai supervisor, ini harus memperhatikan mulai dari pendahuluan itu ada salam-salam, terus pertanyaan pengetahuan awal dari guru ada atau tidak, kalau ada ya terus kalau apa ini tidak ada ya sebelum ataukah sudah tapi tidak maksimal dan sebagainya. Yang kedua, di kegiatan inti apakah guru itu dalam menyampaikan materinya tadi sudah sesuai dengan apa yang jauh di percakapan pra observasi, kan ada tujuan pembelajarannya, ada strateginya, kemudian proses apa yang terjadi di dalam KPM kita, apakah sudah sesuai dengan RTP atau pedoman mengajarnya. Kalau sekarang itu kita ada modul CP ya, kemudian ada kalau ada diskusi berarti ada LPPD itu lagi. Kemudian kalau ada pekerjaan atau proyek yang lainnya bisa masuk ke LKPD kan itu. Nah sudah ada atau belum itu dituliskan di apa ini kolom penilaian itu. Kemudian yang penutup ini terdiri dari penguatan, kesimpulan, kemudian ada refleksi diri, kemudian ada materi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang masih banyak guru yang enggan atau tidak mau atau mungkin tidak cukup waktunya untuk melakukan refleksi dan memahami. Namun harapan kita di seluruh rumah ini kita membiasakan anak menilai diri sendiri dan kita sebagai guru juga menilai diri kita sendiri. Nah kita menilai diri kita sendiri itu bisa dari umpan balik dari siswa. Berbagi sama budaya kita bagaimana tuh pertanyaan-pertanyaan refleksi diri. Nah, itu bisa yang namanya pertanyaan refleksi itu bisa untuk murid, bisa untuk guru, bisa untuk siapa saja. Terus umpan balik itu tadi dua arah. Guru menilai siswa itu tidak biasa, tapi sekarang jadi siswa yang menilai guru. Yang itu tidak biasa dan itu tidak familiar beberapa guru. Apalagi guru-guru yang apa ini tidak mau dinilai tidak perlu takut dinilai sama siswa biasa aja. Itu kan menjadi masukan kita. Mungkin oh gurunya galak, kita jadi tahu itu di mata mereka ya. Kan akhirnya kita jadi apa ini? Tidak merasa galak, tapi siswa melihat kita. Itu kan untuk masukan kita. Ya saya kira itu mulai dari poin-poinnya adalah yang jadi itu semuanya. Penilaian berimbang. Kalau jadi ada yang positif, ada yang kolomnya sudah. Kalau kolomnya cukup, kolomnya hanya apa ini cukup untuk ini teman-teman yang penting ya jadi kesan. Nanti kalau saya biasanya saya sediakan kertas untuk terus semuanya aja. Terus yang masuk di kolom itu sesuai kan ketika dengan menilai yang dinilai itu sudah tahu. Nah ini kan sudah umpan balik. Supervisor itu menilai hasil penilaian itu menjadi modal untuk bagaimana kita nanti kan bisa dan kurang itu kan untuk refleksi. Saya kira-kira itu Bu Leli sudah kita terima kasih sudah berbagi bersama saya hari ini. Semoga Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Devina Mulansari dan pengajar praktik saya Ibu Sri Dini Karnawati. Terima kasih Bu Devina, terima kasih Bu Dini. Saya berharap semoga pasca observasi ini berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.